Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Kita lihat sebelumnya ya, katakan di Wahyu 12. Jadi ketika perempuan itu melahirkan anak, dikatakan anak itu akan menggembalakan dengan gada besi. Jadi kita lihat referensi, Bible should interpret the Bible. Jadi aku percaya di Wahyu 12 itu juga menggambarkan mengenai Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, karena dia akan menggembalakan dengan gada besi. Katakan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saya percaya bahwa penglihatan Daniel itu terjadi tidak lama setelah kerajaan-kerajaan Babel, Medo-Persia, Yunani, kemudian Romawi. Tapi itu juga berbicara mengenai akhir zaman, mengenai apa yang akan datang jauh setelah itu, gitu ya. Jadi karena di sini dikatakan binatang itu telah ada, jadi telah ada nggak lama setelah masanya Daniel. Kemudian tidak ada dan akan muncul lagi, gitu. Jadi akan muncul lagi di akhir zaman binatang dengan 10 tanduk ini, gitu ya. Nah, kita lihat di Wahyu 13. Di sini dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Ring a bell nggak? Jadi, macan tutul itu adalah gambaran dari kerajaan Yunani ya. Kaki beruang. Beruang itu menggambarkan kerajaan kerajaan apa? Medo Persia. Kemudian singa. Singa itu menggambarkan kerajaan apa? Babylon, gitu ya. Dan dikatakan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua orang yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi yang menyembah itu adalah orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, sekarang kita lihat di Daniel 7, paralelnya ya. Dikatakan yang dia melihat 4 binatang ya. Binatang yang keempat itu adalah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan merembukannya. Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi 3,5 masa ya. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus umat yang maha tinggi. Saya percaya ini juga di Wahyu 13 dan Wahyu 7 ini sudah terjadi ya ketika Tuhan Yesus itu akhirnya menang karena dikatakan pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Jadi kita sekarang sudah diberikan kuasa. Kuasa Roh Kudus ada di dalam kita dan Roh Kudus itu lebih besar dibanding semua yang ada di bumi. Nah, kemudian kita lihat nih, dibilang kan binatang itu telah ada, nggak ada, nanti akan ada lagi gitu kan. Nah, sekarang kita lihat apa sih ada lagi itu maksudnya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita lihat kerajaan Romawi ya. Kerajaan Romawi pada saat zamannya Tuhan Yesus itu kan di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Itu kerajaan-kerajaannya ada di sebelah utara dari Mesir. Kita bisa lihat di sini ini kerajaan dari Romawi, Roman Empire ya letaknya ya. Nah, sementara kerajaan-kerajaan sebelumnya itu sangat sangat berbeda. Kita lihat kerajaan Babilonia yang digambarkan seperti singa dengan sayap burung Raja Wali. Kita lihat patokannya Mesir ya, Egypt ya. Kerajaan Babilonia itu ada di sini. Jadi ada eh, Tyre, ada Yerusalem di sini kan dia juga termasuk yang dikuasai ya. Ada Sidon, Babylon di sini. Jadi ini adalah
kekuasaan dari kerajaan Babilonia. Setelah itu, setelah kerajaan Babilonia, kerajaan Medo-Persia. Nah, ini kerajaan Medo-Persia, di mana digambarkan seperti seekor beruang dengan tiga tulang rusuk, tapi kakinya itu ada satu sisi. Jadi karena kerajaan Persia itu lebih dominan. Kita bisa lihat di sini kerajaannya cukup luas ya, seperti ini gitu. Nah, setelah kerajaan Medo-Persia, kerajaan apa? Yunani. Yunani mirip-mirip. Kita lihat kerajaannya itu mirip-mirip ya. Kalau kita lihat ini kan sebelumnya kayak gini, sekarang kayak gini. Mirip kan? Ya, jadi kerajaan itu diambil alih oleh kerajaan Yunani dengan sangat-sangat cepat karena dia seperti leopard ya, seperti macan tutul dengan empat kepala, empat sayap. Nah, sekarang kita lihat peta ini seperti apa sekarang. Kita lihat patokannya Egypt ya, patokannya Mesir. Inilah wilayah kekuasaan yang sebelumnya dibilang seperti kan kita lihat ya di penglihatan Daniel, kerajaan yang keempat dibilang tuh seperti macan tutul, seperti beruang, seperti singa. Tidak ada kerajaan Romawi yang menggambarkan kerajaan Romawi itu tidak ada. Dia cuma menyebutkan seperti kerajaan Yunani, kerajaan Medo-Persia, dan kerajaan Babylon. Which is sebetulnya kalau kita bisa lihat, ini sebetulnya seperti yang putih ini. Kalian bisa lihat ya. Dan dikatakan bahwa ada 10 tanduk. Ada 10 tanduk, jadi kalau kita lihat itu sebetulnya mirip-mirip sekali dengan kerajaan atau negara-negara yang memusuhi Israel saat ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Di sini Rasul Paulus juga mengatakan dibilang tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kita tahu saat ini bait suci, bekas bait suci itu ya setelah diruntuhkan tidak bisa dibangun kembali, bahkan diduduki oleh orang yang bukan bangsa Israel. Nah, kemudian kita lihat lagi. Setelah itu ya, apa yang akan terjadi, dan saya percaya 3,5 tahun ini adalah pada saat The Great Tribulation. Di Wahyu 11 dikatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi banyak orang percaya bahwa nanti ya setelah kita diangkat dalam masa Great Tribulation itu bait suci akan dibangun lagi karena mereka melihat di sini ada kata-kata bangunlah, ukurlah bait suci. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar jangan kau mengukurnya karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan dikatakan mereka akan menginjak-injak kota suci. Kota suci itu adalah Yerusalem ya. 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1.260 hari lamanya. 1.260 hari itu adalah 3,5 tahun. Dan dua saksi ini ada yang percaya bahwa itu adalah Henok dengan Elia karena dua-duanya diangkat. Tetapi ada juga yang percaya bahwa itu adalah Musa dan Elia. Karena Musa dan Elia itu yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Gunung Tabor. Jadi banyak yang percaya bahwa mereka berdua itu sedang dikasih instruksi sama Tuhan Yesus ya mengenai apa yang harus mereka lakukan di akhir zaman. Jadi dikatakan maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Jadi ini dalam masa kesukaran besarnya. Dan itu juga dikatakan di Daniel 12. Dibilang pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, dan akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Jadi Great Tribulation-nya. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu.
Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi ada juga yang diselamatkan ya. Kita tahu kan bangsa Israel akhirnya mereka akan berkata Bahu kababa Hashem Adonai, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka juga akan bertobat ya. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanannya dan tangan kirinya ke langit, satu masa dan dua masa dan setengah masa, tiga setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Nah, kemudian kita lihat di Wahyu 19, yang dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka. Sungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Kita tahu ini adalah Tuhan Yesus ya, dia adalah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Kita lihat sebelumnya ya, dikatakan di Wahyu 12. Jadi ketika perempuan itu melahirkan anak, dikatakan anak itu akan menggembalakan dengan gada besi. Jadi kita lihat referensi, Bible should interpret the Bible. Jadi aku percaya di Wahyu 12 itu juga menggambarkan mengenai Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus karena dia akan mengembalakan dengan gada besi. Dikatakan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Terus di Wahyu 21 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepada aku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah, jadi di Wahyu 1 dikatakan, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Jadi Tuhan Yesus ya, dia adalah Alfa dan Omega yang hidup. Jadi kita tidak perlu takut. Dikatakan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita tidak perlu takut karena kita ada dalam dia. Di Wahyu 12 yang dikatakan ya, ayat 10 sampai 11, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi ini ketika Tuhan Yesus itu akhirnya sudah mati dan dia naik ke sorga, katakan bahwa ya iblis ya pendakwa itu sudah dilemparkan, dan kita yang percaya itu mengalahkan si iblis itu oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi kita mengalahkan iblis itu oleh darah anak domba dan juga oleh perkataan kesaksian. Jadi ketika kita menyaksikan Kristus itu sebetulnya kita sedang mengalahkan iblis itu gitu ya. Jadi kesaksian kita itu penting gitu karena Tuhan juga mengajarkan kita kan supaya kita juga bersaksi. Jadikanlah semua bangsa muridku gitu ya. Nah, kita tahu di Yohanes
21. Pada saat Tuhan Yesus itu ya sebelum dia naik ke sorga, dia ketemu lagi dengan Petrus. Dia kan tanya sama Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Terus ya memang kata-katanya adalah apakah kamu agape aku gitu. Kemudian Petrus bilang, Tuhan kau tahu bahwa aku filio engkau gitu. Jadi dia mengasihi tapi bukan dengan kasih agape tapi dengan kasih filio gitu ya, dengan kasih friendly gitu. Kemudian Tuhan Yesus juga jawab 3 kali. Dia bilang, "Periha- peliharalah atau dalam bahasa aslinya sebetulnya feed my lamb gitu. Berikan makan kepada lamb itu anak-anak dombaku gitu. Jadi domba-domba yang masih muda, yang masih eh, kecil gitu ya. Kemudian ditanya lagi, apakah kau mengasihi? Dia bilang, iya Tuhan. Terus dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah di sini katakan adalah tend my sheep. Jadi shepherd my sheep. Jadi sheep itu domba yang sudah mature. Ditanyakan lagi yang ketiga kali. Waktu Tuhan Yesus menanyakan 3 kali, dia juga nanya, apakah kamu filio aku? Jadi dia turunin gitu dari agape ke filio. Dia ikutin ke levelnya Petrus gitu ya. Kemudian dikatakan, iya Tuhan. Terus Tuhan Yesus bilang, peliharalah atau berilah makan domba-dombaku, feed my sheep. Jadi feed my lamb, tend my sheep, feed my sheep. Nah, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Pertanyaan yang sama dengan yang Tuhan Yesus itu bisa ajukan ke kita. Karena ketika aku bilang Tuhan, Tuhan itu mau sampaikan apa? Seperti itu Tuhan itu bilang, ini waktunya sudah dekat, sudah ada di ujung hari kedua gitu, ya. Udah mau hari yang ketiga gitu ya. Nah, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, kasih makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Dan kita bisa melakukan itu dengan kesaksian. Karena ketika kita bersaksi, itu bahkan kita mengalahkan iblis gitu. Jadi jangan don't take it lightly gitu. Jadi jangan anggap enteng. Kesaksian itu sungguh-sungguh powerful gitu. Dan Tuhan mau kita tuh kasih tahu untuk orang-orang yang belum tahu, kasih tahu supaya mereka juga tahu. Kayak misalnya kalau kita ada di persimpangan gitu ya. Kita tahu satu jalan itu menuju ke jurang, satu jalan itu jalan yang benar. Kalau ada orang lagi berlari-lari menuju ke jalan yang menuju jurang, apakah kita diem aja, kita cuekin aja, biarin aja gitu kan? Itu urusan mereka gitu. Tapi apakah kita punya hati gitu untuk bilang, jangan, itu jalannya tuh menuju ke jurang, jalannya ke jalan ke sini gitu. Jadi itu yang Tuhan mau gitu. Dan juga untuk anak-anaknya dia. Kan Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan untuk anak-anakku, kamu lakukannya untuk aku. Sama seperti waktu Tuhan Yesus itu bilang ke Saulus ya, sebelum dia jadi Paulus. Dia bilang, kenapa kamu menganiaya aku? Jadi ketika Saulus itu menganiaya anak-anaknya, sebetulnya dia sedang menganiaya Tuhan gitu. Sama kayak gini, kalau kita mengasihi dia, gembalakan gitu, kasih makan. Kita ada di ujung kedatangan atau ya kita akan raptured ya kita bisa lihat lagi nonton lagi sesi mengenai rapture tapi intinya bahwa kalau kita mengasihi kita akan memberikan kesaksian kita akan kasih tahu gitu bahwa dialah jalan kita kita mau kasih makan domba-domba gitu karena kita mengasihi dia. Jadi pertanyaan aku sebenarnya simple. Sebenarnya kita udah dalam masa Great Tribulation belum ya? Kalau lihat itu kayaknya kita udah di masa Great Tribulation. Tapi kalau Great Tribulation mesti kita udah diangkat ke surga bersama, udah ketemu sama dia, benar kan? Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.